お腹すいたよ。Halo para bookers dimanapun anda berada. Masih makan pakai sendok karena ada tangan. Balik lagi dengan saya Kiting, dan kali ini saya akan merangkum anime favorit saya yang disutradarai oleh kawan lama saya dan diproduksi di studio MAT Square yang tayang tahun 2022 berjudul Yuusa Party wo Sui wo Sareta Bedstamer. Cerita akan berfokus kepada Bedstamer bernama Rain yang merupakan pengendali hewan dan ras tengah hewan, di mana Rain yang berada di dalam party pahlawan tiba-tiba diusir keluar dengan alasan dia hanyalah seorang beban. Dan karena kejadian itulah Rain akhirnya bertemu dengan Kanade yang merupakan ras manusia kucing dan berhasil dikendalikan oleh Rain. Yang dikarenakan besok saya ada jadwal dengan The Rock untuk sparring MMA, jadi sebelum saya babak belur dibuatnya, langsung saja pasang wifi, ambil HP, siapkan install. Selamat menonton dan ceki trip. Rain yang memperkenalkan diri, dan dia merupakan salah satu anggota party pahlawan. Walau dia tidak bisa bertarung dan melukai lawan karena kemampuan dari Rain hanyalah mengendalikan hewan, tetapi itu cuma angan yang ternyata dia baru saja dikeluarkan dari party pahlawan karena alasan tadi. Rain duduk di taman sambil mengingat saat dia masih di dalam party pahlawan yang begitu kecewa atas kemampuannya sebagai Bedstamer yang tiba-tiba para bocil kematian datang. Kakak, sakit perut. Enggak kok, kebelet Dan karena sapaan dari para bocil yang ternyata ngefans sama Rain yang baru saja selesai menunjukkan sedikit kemampuan dari Bedstamer, ingin menjadi seperti Rain dibandingkan pahlawan. Kemarin bilangnya mau jadi beban keluarga. Enak jadi Bedstamer kak, bukan cuma jadi beban keluarga, kadang sampah masyarakat. Beban pula. Dasar bocil haram. Karena motivasi dari para bocil kematian, Rain memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Pergilah Rain ke guild untuk mendaftarkan diri sebagai seorang petualang. Masih ada waktu nih untuk pulang. Ente kadang-kadang ente. Dan sepertinya Rain harus melewati tes yang mengharuskan dia memburu 10 goblin. Saat sedang santuy, dia mendengar ada yang berteriak. Larilah Rain ke sumber suara yang didapati ada seorang gadis ras kucing yang sedang ngeprank Rain. Rain langsung melawan monster yang ada di hadapannya, walau dia tahu nggak bakal bisa menang. Saat sudah terpojok, akhirnya gadis tadi mengalahkan monster itu dengan sekali serang. Selamat, Anda kena prank. Gadis itu pingsan karena lapar yang langsung ditangkap oleh Rain. Telah Rain memberikan bekal makanannya kepada Kanade. PTW, gadis tadi namanya Kanade, ras kucing yang hampir punah. Dan kenapa dia bisa berada di hutan itu adalah karena gabut. Kok bisa? Ras kucing hampir punah yang membuat mereka berempat tinggal di atas gunung tanpa adanya akses internet, yang membuat Kanade turun gunung untuk melakukan petualangan. Lalu Rain menjelaskan bahwa dia adalah anggota party pahlawan yang diusir keluar karena beban yang sekarang mendaftar sebagai petualang. Kanade iba dan sedikit marah dong, calon tuannya dibilang beban. Langsung meminta Rain agar segera menjinakkannya dengan kemampuan Bedstamer miliknya. Mending jinakin kucing daripada banteng. Karena bujuk rayuan Kanade dan tidak ada pilihan lain, Rain dengan percaya diri langsung membuat kontrak dengan Kanade. Jir, ada tato. Itu adalah bukti bahwa kita sudah melakukan kontrak. Jadi begitu, ini adalah tanda keperawananku akan hilang. Rain melanjutkan menjalankan tes mengumpulkan tanaman obat dengan bantuan para kelinci. Dengan mudahnya selesai. Yuk, kerja nggak makan. Gimana? Serem kerja Rodi. Kagetlah Kanade melihat Rain melakukan kontak dengan banyak hewan sekaligus karena seharusnya Bedstamer hanya bisa menjinakkan satu hewan saja. Setelah selesai, Rain kembali ke guild untuk memberikan semua material yang ia dapatkan. Resmi menjadi seorang petualang, Rain langsung mengambil misi baru bersama dengan Kanade. Tiba-tiba muncul orang yang menghentikannya. Jarang melihat ras kucing membuat orang itu menggoda Kanade dengan cara mengejek Rain. Ayo sama aku aja daripada sama dia, udah beban gak guna lagi. Punya Rain lebih gede. Marahlah orang itu yang membuatnya menantang Rain adu pancu untuk melihat punya siapa yang lebih besar, Kanade sebagai taruhannya. Diterima dong sama Rain yang membuat Rain menang dengan sangat mudah. Rain menang,
Easy deh. Muncul pengurus guild yang mengatasi orang tadi. Kagetlah Rain, kok dia bisa sekuat ini. Yang diberitahu oleh Kanade bahwa orang yang memiliki kontrak dengan ras terkuat akan memiliki kekuatan yang sama pula seperti ras yang dikontraknya. Kanade senang dong karena Rain mau membelanya tanpa tahu apa yang terjadi. Untung tadi Ren bela Kanade, kalau enggak agak lain cewek satu ini. Lalu Rain yang sedang menjalankan misi mengumpulkan tanaman obat dengan mudah dapat diselesaikan berkat kelinci yang ada di sana. Kanade mendengar suara teriakan, mereka menghampiri, ternyata terjadi perampokan yang melibatkan kelompok kriminal terkenal bernama Taring Hitam sedang merampok seorang kakek lansia. Hati Rain tergerak menolongnya dan membantai mereka semua. Kanade yang melihat Rain langsung jatuh hati akan keberanian dan tentu saja ketampanannya. Aku menyebutnya tampan dan berani. Tapi saya milih dia, kan banyak uang, mau saya jual. Dan diketahui bahwa pengawal yang disewa kakek itu semuanya lari menyisakan dirinya saja. Taring Hitam adalah kelompok kriminal yang emosian. Jadi sebelum Taring Hitam marah, satu pergi membantai mereka semua. Temu dong markasnya. Dengan bantuan lebah, Rain berniat melumpuhkan semua pasukan Taring Hitam. Sin berpindah kedua anggota parti pahlawan, orang suruhan dari kakek yang diselamatkan Rain tadi. Mereka lari karena takut dong sama kelompok kriminal Taring Hitam dan malah menyalahkan pengganti Rain di parti pahlawan. Dua gadis tersebut meminta agar pengganti Rain menjinakkan banyak hewan yang dijelaskan bahwa normalnya Backstabber itu cuma bisa menjinakkan satu hewan, kalau lebih sama saja bunuh diri. Parti pahlawan tidak boleh kelihatan kalau gagal, bubarin aja kelar. Rain menyerang markas Taring Hitam dengan menggunakan lebah, lumpuh semuanya karena disengat lebah. Kanade datang membawa warga setempat. Kenapa nggak prajurit? Blok, nggak ada uang, nggak jalan. Ternyata di sana ada Monster King Lizard. Ray dan Kanade membantainya. Para warga mengungsi menunggu di luar. Lama menunggu, akhirnya Ray keluar, bertanda dia sudah selesai membantai para monster di dalam. Kamu mau kan jadi pacarku? Itu kan cita-citaku. Tamat ending yang membagongkan. Goblok, goblok. Janganlah kita melihat segala sesuatu dari kancingnya ke kencingnya atau luarnya. Kancingnya, casing sat. Yang nulis kocak anjir. Janganlah kita melihat segala sesuatu dari casingnya atau luarnya, karena apa yang kita anggap orang tidak bisa apa-apa biasanya adalah orang yang lebih banyak pengalamannya. Orang akan menyesal di akhir karena tidak ada namanya menyesal di awal ataupun di tengah. Kita hidup berdampingan bukan cuma dengan sesama manusia, ada juga hewan dan yang lainnya. Hormatilah dan hargailah, karena kalau mau dihargai, hargailah mereka dahulu. Saya Kiteng mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kucing punya nyawa 7. Sat.